سلام عليك يا ربي يا شافي ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي ما شافي ودرجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kita berhenti selama satu batang ya. Kemarin habis masalah kematian ya. Sekarang al-iman bil qadar. Satu batang al-iman bil qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iman bil qadar. Ma'nahu tasdiqu bi anna wa ta'ala qadarul khair wa syarra azali wa la yakunu ka'inan min khairin wa syarrin wa dhurrin illa bi qada'ihi wa qadarihi wa iradatihi wa masyiatihi ma syaa wa ma lam yasha' lam yakun. Qala ta'ala la kullu syai'in khalaqnahu biqadar wa annahu ta'ala al-haqq wa a'lamu qadar wa qadaruhu wa ajalahu bimahdi fadlihi wa minnatihi wa jami'u al-ibadi wa ufkahatan ziyaratan am intiradatan makhluqatun lillahi ta'ala wa la tidri aw ikhtiyarin fi fi'li syai'in wa tarihi yusamma bil kasbi wa bihi sabatat taqlid wa alayhi itu sawabi wa iqami wa amal ma'sum wa la yadul ridha biha ya Allah qad yarda biha wa hiya al-maqdi wal qadari wa Allah ta'ala la yarda wa anna Allah ta'ala azim ma yasha ala ta'ati wa yu'ati ma yasha ala masyiyati ala bi'adihi wa la yajibu alayhi ahum syai'un wa la yas'alu amma yaf'alu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-iman bil qadari. Lanjutan daripada pembahasan rukun iman adalah yang terakhir ya, tentang iman kepada takdir. Apa makna takdir? Keputusan Allah, ketetapan Allah Ta'ala, baik yang enak-enak maupun yang enak, yang jelek maupun yang bagus dan jelek, ini semuanya ya wajib kita imani. Katakan al-iman bil qadari, beriman kepada takdir. Apa maknanya? Maknahu arti iman kepada takdir adalah at-tasdiqu bi anna Allah Ta'ala qadarul khair wa syarr fil azali qabla al-khalqil khalq. Makna iman kepada takdir adalah seseorang mempercayai ya, percaya membenarkan, maksudnya tidak mengingkari, tidak mendustai, tidak ya,
Sesungguhnya Allah Ta'ala qadar khair wa syarra bil adari qabla khalqil haqi. Allah Ta'ala telah menentukan, telah mentakdirkan kebaikan dan kejahatan yang bagus dan tidak bagus fil adari qabla khalqil haqi, ketika masih azal sebelum Allah Ta'ala ciptakan makhluk. Sebelum Allah Ta'ala ciptakan makhluk, ya, kan Allah Ta'ala wal awal wal akhir, ya. Artinya yang tidak ada awal tidak ada akhir. Kalau kita kan adanya didahului oleh tidak ada. Kita lahir tahun 50, tahun 49 nggak ada. Nah ini ya nanti ya tidak ada lagi, kemudian ada lagi, tidak ada, tidak ada. Tidak ada, belum lahir. Lahir ada, mati tidak ada, hidup lagi, dibangkitkan ada. Tidak ada, tidak ada. Tapi kalau Allah Ta'ala ada selama-lamanya, tidak boleh kalau tidak ada selama-lamanya. Nah ini Allah Ta'ala ciptakan, wajib kita imani, wajib kita membenarkan, kita percaya, tidak kita ingkari, tidak kita dustai. Kalau saja Allah Ta'ala telah menciptakan takdir, baik yang khair maupun yang syar, yang bagus atau tidak bagus, bil ajari qabla khalqil haqi, sebelum Allah Ta'ala ciptakan makhluk. Sebelum Allah Ta'ala ciptakan makhluk, ya belum ada matahari, belum ada bulan, belum ada manusia. Ini makna qabla khalqil haqi, sebelum Allah Ta'ala ciptakan makhluk, Allah Ta'ala telah ciptakan takdir, ya, yang bagus dan tidak bagus, yang jelek dan yang jelek yang bagus, ya, kepada makhluknya sebelum makhluknya Allah ciptakan. Jadi sebelum makhluk Allah ciptakan, takdirnya sudah Allah Ta'ala tentukan. Ya, wajib kita imani. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Fala yakunu kainun min khairin wa syarrin wa naf'in wa dhurrin ila bi qada'ihi wa qadarihi wa iradatihi wa masyiatihi. Fala yakunu kainun, tidak terjadi suatu kejadian, tidak terjadi suatu peristiwa daripada yang bagus maupun yang tidak bagus, daripada yang jelek maupun yang jahat. Wa naf'in wa dhurrin, ya, kejadian yang ada manfaat dan ada kebahayaan, ada mudarat. Tidak terjadi suatu kejadian, ya, baik apa maupun tidak bagus, yang jelek maupun yang bagus, semuanya tersebut illa bi qada'ihi wa qadarihi, kecuali semua terjadi dengan qada'nya Allah, dengan ketentuan Allah Ta'ala, wa qadarihi, dengan takdir Allah, wa iradatihi, dengan kemauan Allah Ta'ala, wa masyiatihi, dengan kehendak Allah. Jadi maknanya kejadian apapun juga, ya, baik yang baik, kejadian yang baik, yang bagus atau tidak bagus, ya, nikmat atau nikmat, ya, nikmat atau tidak nikmat, ya, anugerah maupun musibah, semuanya tidak terjadi kecuali dengan yang Allah Ta'ala telah qadhakan, Allah telah tentuin, Allah telah inginin, Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Ta'ala telah takdirkan semuanya. Mau besar kecil, besar, semuanya udah Allah Ta'ala tentuin. Ya, Allah tentuin semuanya, ya. Mau besar, mau kecil, ya, mau yang hebat, tidak hebat, semuanya tidak lepas dari qadha Allah, ya, takdir Allah, kemauan Allah dan kehendak Allah. Semuanya nggak bisa lepas dari, ya, ini artinya ini bukan kehendak Allah, nggak bisa, semuanya Allah kehendaki. Ya, fama syaa kana wa ma lam yasha' yakun. Sesuatu yang Allah kehendaki bakal terjadi. Sesuatu yang Allah tidak kehendaki tidak bakal terjadi. Sekalipun kita udah berencana, ya, kita udah rencana matang, ya, udah siap semuanya, takdir Allah menentukan emang nggak jadi. Ya, kita sedangkan ada cerita seorang menikah, ya, pengantin laki-laki maupun perempuan menikah. Ya, ini kalau kita lihat, kalau udah dandan mau nikah berarti bakal nikah kan kira-kira? Kita udah bilang bakal, karena pengantin udah apa tuh? Pengantin udah di apa? Udah di Arab apa? Rombongan besar. Rombongan besar datang kemana? Ke tempat perempuan menikah. Perasaannya dia ini bakal terjadi karena apa? Sejengkal lagi, selangkah lagi bakal jadi. Allah Ta'ala berkehendak lain.
Allah bikin kecelakaan di jalan raya. Allah di jalan raya, ya meninggal pengantinnya. Pengantin laki meninggal, pengantin laki meninggal dunia, kemudian apa? Tidak jadilah pernikahan. Pernah gitu kan? Iya. Pernah kan? Nah, ini yang Allah kehendaki bakal terjadi, yang Allah kehendaki nggak bakal terjadi. Nah, jadi ya ini semuanya memang Allah tentukan. Kalau nggak kehendaki nggak terjadi. Sekalipun kita mah udah sejak lagi bakal nikah, udah ada ya. Anggap pengantinnya jaraknya nggak jauh, cuma bisa lagi ini bisa perempuan, Allah tetap kehendak lagi. Nah ini kalau pengantin begini mau nggak diwakili? Iya. Mau nggak? Belum, besok kali. Enggak, Jadi nggak mungkin sekarang dong. Kebuli udah siap kebuli, Oh, sudah iya. datang pengantinnya mati. Nah. Mau nggak diganti mau nggak? Boleh nggak kita ganti? Boleh, Hah? boleh. Biasanya mau nggak perempuan? Jadi ya besok berarti jawabannya Ustaz. Mama besok Ji. Besok lah, ya kan lagi duka. Jadi bukan kita yang tahu kapan gimana? Ya, kata bukan laki-laki, ya semuanya datang dari Allah. Kami bawa perempuan ambesan, ya ternyata pengantin meninggal dunia. Kalau yang batin siapa kata siap. Mau nggak kita? Mau? Mau? Ya. Joni. Ini ya. Jadi kesimpulannya apa kesimpulannya? Yang Allah kehendaki terjadi, yang Allah kan terjadi. Yang terjadi seperti ada kisah atau kisahnya, ya benar apa enggaknya Allah, tapi kalau dia memasukkan takdir terjadi apa? Masuk akal. Bisa jadi. Kalau akal ada mati, ada satu anak muda senang sama anak janda. Janda punya anak perempuan. Nah, dia senang sama itu apa tuh, sama anak perempuannya. Nah, bangga. Anak perempuannya senang. Akhirnya, ya minta doa sama kalau ketemu orang alim, doanya supaya nggak dapat nikah sama dia, Pak Alim. Akhirnya terus-terusan diminta doa sama orang-orang. Akhirnya berbagai cara pemuda berusaha sebagaimana apa semaksimal mungkin supaya ini anak perempuannya tertarik sama dia. Pokok baik, kasih makanan, apa. Nah, akhirnya suatu saat ya apa? Suatu saat ketemu sama orang tuanya, sama janda, terus terang mamanya. Ya, saya senang sama anak ibu. Ya, senang mana saya? Kenapa nggak pilih saya aja? Wow, dapat dua. Kita gimana tuh? Ya, udah sama saya aja, jangan sama saya aja. Itu gimana? Mau anaknya tapi emaknya nawarin. John mana dua ada dia. Karena dunia bintul akhirat. Dunia ini anak perempuannya akhirat. Yang ngambil anaknya nggak boleh mamanya. Kita kawin sama perempuan, ya. Emaknya perempuan, mertua kita bukan. Boleh nggak kita nikahi? Boleh, mertua. Nah, jadi orang yang ngambil dunia nanti akhirat nggak dapat. Itu mau ngambil akhirat ambil dunia. Itu kalau ambil dunia nggak dapat nikmat akhirat. Kenapa? Dunia bintul akhirat. Ya, dunia anak perempuan akhirat. Aman akhada bintaha kurima ummah. Yang ngambil anaknya emaknya nggak dapat. Itu emaknya mau anaknya. Amin dia main ambil bingung amin. Jadi ada kata itu ibu kenapa nggak sama saya aja? Mas saya aja terus. Ya sama saya aja ya, jangan sama anak saya. Gimana? Ini pusing mau kita mau anaknya banyak mau lagi. Itu gimana gitu? Gimana kira-kira? Ini kemauan terus. Akhirnya dia ngadu lagi sama gurunya, sama Ustaz. Gimana doa yang ada bahasa? Kok pengaruhnya ke emaknya? Emaknya yang mau sama saya, anaknya nggak dikasih semua emaknya aja. Akhirnya udah. Terus-terusan akhirnya terjadilah pernikahan. Ya, karena main bisa saya janda udah lama. Ya, kamu bisa menjanda, saya ya tolonglah kasih menjanda, saya aja deh, apa enggak? Tapi di hatinya maunya sama anak tetap sama anaknya. Karena emang diri saya kayaknya mau terjadi pernikahan. Nah, waktu menikah tersebut selang beberapa hari si janda meninggal. Nah, janda meninggal, keluarga dapat gimana? Udah amanahnya jadi juga. Jadi persannya nggak jadi bu, maknya lagi. Nah, orang mau sama anaknya maknya. Tapi Allah punya takdir apa? Tentu Allah
sakit mati akhirnya gimana keluarga dapat udah amanah aja. Emang gue yang ngarepin ini. Enggak? Enggak gitu kan? Bisa. Dia udah mau kekerasan dia ya. Jadi emak ya lagi lah. Ternyata takdir begini, masa dia takdir begini jadi mau anaknya, emaknya lagi. Udah gimana? Terpaksa tonton kalau kena perkenan lain. Ya salah. Kalau dalam wafatin emaknya, anaknya juga. Jadi ternyata emang udah takdir. Paham kan? Jadi bukan simpulannya apa? Yang Allah tentuin bakal jadi, yang Allah tentuin gak bakal jadi. Apapun belakang udah sejengkal lagi, sebentar lagi emang Allah tentuin gak bakal jadi juga. Sering gak begitu kan? Sering. Tanya nih, yang maklar, mana maklar rumah? Amin. Mana maklar? Hah? Oh, yang maklar rumah. John. Dikit lagi gol, udah deal mau pembayaran. Gak jadi. Ada sesuatu, ya nggak tahu suratnya nggak benar, nggak ya. Lemes. Iya. Bohongnya seminggu, nggak ada tulang. Orang itu, aku nggak ngaji. Iya kan, cuma ngaji.Lemesnya, kenapa? Udah penting nggak jadi. Ada nggak kira-kira orang udah penting nggak jadi? Maksudnya emang belum kasih takdir. Udah apa? Udah deal, udah tinggal surat katanya deal. Ya, beli kasbon lagi. Berarti Allah Taala penting kan? Udah dia baik. Ya, nah pokoknya kita cuma itu. Pokoknya yang bakat apa yang lain tadi terjadi yang ada terjadi. Sekalipun kita udah katakan tadi, emang sejak bentar tadi udah deal tadi tinggal pembayaran. Allah Taala tahlil. Udah terima, mukmin terima. Keputusan Allah Taala. Udah, emang bukan rezeki kita. Ya ini tenang aja. Bapak termasuk rezeki kalau tentu bakal ada kan ente. Intinya aman kita takut. Ya. Kul ma musiblah hasil ada, waladil ghaib la misilai. Semuanya Allah tentu bakal kamu bakal datang buat kamu. Kalian tidur. Ada rezeki, memang betul bakal ente. Ente tidur datang rezeki. Waladil ghaib la misilai. Yang buat orang enggak bakal sampai ke ente. Misalnya istilahnya nggak ada rezeki bebek di makanannya nggak ada. Nah, jangan takut, semua ada bagiannya. Ada bagiannya, ya. Pokok emang udah milik kita bakal ada. Kalau nggak ada, nggak ditentuin, nggak bakal ada. Paham nggak? Ya, dulu kira-kira 20 tahun lalu, ya, Anda pernah hadir acara di Kuita, ya, 20 tahun lalu ya, di Kuita. Agak telat, jadi nggak masuk dalam. Ya sekian penuhnya hidupnya dipikir mager dekat majelis taklim, maksudnya nggak sampai satu dalam. Nah, duduk situ terus ada satu orang bernama Habib Hasan segap ya, ponakan Walid ya, cium tangan aja udah kelar, bilang Habib Hasan ke dalam yuk, kita goda dalam, kita makan di dalam. Tenang ya Walid, ya kita nggak usah repot-repot. Ya, emang kalau ada rezeki bakal datang kita. Kalau Allah nggak tunjuk nggak bakal datang, tenang aja. Padahal ring satu tuh sama kita agak jauh. Dia ngomong itu pasrah, datang, nampak. Nah, bukan datang tuh. Makanya dia jam berbut. Ada. Tenang nggak? Bukan kan mesti usaha. Rezeki datang, ada yang berusaha, ada yang nggak usaha. Kalau rezeki mesti pakai usaha, anak bayi baru lahir nggak makan, orang sakit nggak bakal makan, kan udah bro. Pasrah. Bisa nggak rezeki? Semua rezeki harus dengan usaha. Anak bayi kan nggak makan. Ya, dia kan di rumah, kata ya, hidropi lagi. Paham ya? Lemes. Jadi tenang nggak? Tenang aja. Yang datang, yang Allah tentu bakal datang. Yang Allah itu nggak bakal datang. Udah gitu aja ya. Sebenarnya. Ya Allah tak takdirkan ya. Jadi kita Mama sya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ya, yang sesuatu yang Allah kehendaki bakal terjadi, yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi ya. Yang kayak IKN. IKN manusia berencana. Allah tentu enggak bakal jadi ibu kota. Allah kita enggak tahu ya. Enggak, kan misteri masih apa? Masih nggak ketahuan ya.
Ada yang begini nggak jadi, ada begini nggak jadi. Ya. Terusin. Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, Inna kulasyan khalaqnahu biqadar. Semua ya sesuatu kami ciptakan dengan takdir kami. Semua sesuatu kami ciptakan dengan takdir kami. Jadi nggak ada sesuatu yang keluar dari takdir kami, nggak ada. Ya, dengan ketentuan kami, dengan takdir kami ya. Wa annahu ta'ala khalaqal khalqa wa a'malahum. Dan Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk berikut pekerjaan mereka. Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk ya beserta amal mereka, beserta ya mereka punya aktivitas, beserta mereka punya perbuatan. Ya sekarang nih ya kita hadir di Mushola Ar-Rahman ya, ini takdir Allah. Hadir kita sini ya, kita ditakdiri untuk hadir majlis taklim, hadir pengajian, ini takdir Allah Ta'ala. Pekerjaan kita hadir. Kalau kita jalan kaki pekerjaan kita, yang Allah Ta'ala cipta makhluk ya, begitu pekerjaannya, begitu perbuatannya, sudah ikut semuanya. Ya. Wa qadara azaqahum wa ajalahum. Allah Ta'ala telah takdirkan, tentukan rizki makhluknya dan ajal makhluknya. Rizki tetap ada, ya, yakin semenjak bayi lahir, seorang lahir, bayi lahir sampai di tutup mata, rizkinya udah terjamin. Tapi rizki terbagi dua nih, rizki jatah sama bukan jatah. Nah, rizki jatah mau kafir, mau musyrik, mau mukmin dapat jatah. Tapi kalau rizki yang enggak jatah, ada rizki yang mesti diminta baru dapat. Ya, yang anak diminta, kita taat kepada Allah, ya kita takut kepada Allah pada rizki yang datang, yang bukan jatah. Wa yattaqillaha yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, orang yang takut sama Allah dikasihkan, diberikan sama Allah solusi dari kesubuhan hidupnya. Jadi orang sumpah banyak karena dia nggak bertakwa, stres lama-lamanya. Karena Allah nggak kasih solusi. Ya, solusi daripada kesumpukan yang dia hadapi. Nah, tapi kalau dia takwa pada Allah, Allah kasih solusi daripada kesumpukan hidupnya. Kemudian Allah kasih berkahnya takwa, Allah kasih dia rezeki yang dia tidak sangka-sangka, yang dia tidak duga. Nah, ini rezeki jatah. Timbulnya dari takwa. Dari takwa dikasih. Takwa banyak. Mau sholat, ya mau hadir pengajian, mau berbakti sama orang tua, mau baca Quran, mau semenjak takwa, nanti dengan sebab itu ada rezeki yang kita nggak sangka-sangka. Nah, di sini rezeki yang jatah kita nggak minta, jatah. Rezeki yang nggak jatah, ya kita minta dengan kita takwa. Ya, kalau mau pas-pasan doang, nggak mau takwa, udah dapat rezeki jatah. Ibaratnya kayak pegawai cuma gaji aja, gaji pokok. Ya, tapi ada yang sambilan. Sampingan. Ya, sampingan. Sampingan bersambutan sih ada. Bersambutan gede apa sambutannya? Sampingan. Ya, ini gitu pasti gitu ya. Ya, kalau emang gaji pokok udah ada dari apa? Dari kantor ya, emang dari bos sudah ada. Nah, kita cari sampingan. Nah, kita bilang ini, kita jual di koko, kita jual ini. Nah, sampingan. Ya, kemudian ada lagi yang kita tersebut, kita taat kepada Allah, kita taat kepada Allah, kasih jatah sama Allah Ta'ala. Kasih apa? Kasih bagian rezeki yang enggak dia sangka-sangkanya bukan jatah. Nah, kita minta banyak deh. Ya kalau anak cerita, itu banyak kejadian yang anak alami. Ya, dengan sebab kita berbuat baik, ada kecil perbuatan baiknya, ini jatahnya Allah Ta'ala banyak. Banyak, ya artinya apa? Maksudnya kalau Allah Ta'ala banyak yang kita nggak sangka-sangka. Ya, banyak ditanya sering anak bilang atur semuanya, ya. Dulu ya di Madinah, ya lagi jalan datang orang orang Pakistan yang bawa anak ke istri pakai bahasa Inggris, ya dengan anak, dia mau ke Mekah, dia bilang minta ongkos, tambah ongkos. Udah, akhirnya kamu baik ngomong, ya, nah kasih duit 30 atau 50 real. Udah, ya, ini anak batu ente mau ke Mekah, anak batu ente sendiri. Udah, ya ini sedekah takwa bukan? Nah, sedekah takwa, taat bukan? Taat baik bukan? Baik. Dari terima kasih anak ke hotel, ya, ketemu satu orang, ya, kita makan bersama.
Ada yang dia pulang mau jalan duluan, dia orang Madinah, ya. Waktu jalan dulu mau pulang, ya. Kalau tahu tangannya masuk ke kantong anak. Itu berapa lama sih? Anda 2 minggu deh atau 3 minggu kan? Masuk. Perjalanan ke Allah ya udah. Kita nggak lihat dulu. Dia pulang pergi teriak. Lihat berapa kira-kira? Dapat ngeluarin 30 dapat 300. Nih nggak dilihat. Anda nggak sangat-sangat bakal dapat duit 300 nggak tahu. Nggak kita duga-duga. Nah, kita berbuat baik, sodako dikasih sama orang. Nah, ini yakin nggak? Oke. Nah, makanya sini ini ada rezeki yang mesti kita pancing. Kalau nggak mau mancing nggak dapat. Ente pergi ke laut, ente lihat ini kan, lompat ke perahu ini. Sekarang betul? Lompat masuk ke perahu. Saya nggak kira-kira. Ya, nggak bisa. Kemarin apa itu punya? Itu punya cumi, bawain. Itu punya udang, bawain. Itu punya apa? Cacing. Kemarin baru dapat. Ini nggak mau bawain dia berkata. Enggak. Paham ya? Nah ini kan ya. Kemarin itu punya. Tawa itu. Ya. Kemarin itu datang. Nih ikan sudah datang. Ini nggak mau bawain. Ya nggak bisa. Nah, makanya sini apa? Jangan pelit. Nah, kalau pelit, gigi sulit. Orang pelit, gigi sulit. Nah pikirannya melilit. Paham ya? Jangan ya? Coba kita nggak gitu ya. Amin. Sini katakan, waqadar al-jaqam wa ajal Allah Ta'ala tentukan rezeki buat makhluknya dan ajal buat makhluknya. Jika udah tentuin, jika jatah. Jika jatah bakal terputus kalau hambanya mati. Gitu. Selama hidup masih ada jatah jika Allah tenang aja. Nah ini kita kebanyakan bingung begini. Yang jatah kita uber-uber, ya kita kejar-kejar, sampai nggak sholat, sampai nggak bisa ngaji. Ya, yang ininya kita cuekin. Ya, udah tenang aja, tenang. Itu yakin nggak ada rezeki? Yakin. Dulu pernah ada orang nggak percaya sama rezeki. Apa benar Allah Ta'ala jamin rezeki saya? Apa benar? Ya, kalau saya nggak makan nggak minum di kota, tetangga saya tahu kasih makan, teman saya tahu kasih makan. Dia mau tes, dia nggak makan, dia pergi ke hutan di ujung di atas gunung. Bener gak masih ada rezeki? Dia ke hutan, ke gunung, ya, yang daerah nggak ada ikan, nggak ada orang lewat, nggak ada orang kok, bener-bener apa tuh? Sepi rumahnya. Dia mau tes, ada gak rezeki dari Allah Ta'ala? Bener gak ada rezeki? Dia nggak makan, nggak minum, 1 hari lemas, 2 hari lemas, 3 hari lemas, udah gak enak. Masih penasaran, ada gak rezeki sekarang? Katanya rezeki tetap ada sampai kita selama kita hidup masih ada rezeki. Sekarang saya ini udah begini, ada rezeki nggak? Ada udah kelihatan udah payah begini, nggak berapa lama datang pemburu lewat dari orang geletak, dikasih makan, dikasih minum, segera baru ternyata rezeki tetap ada. Itu ya buktiin. Mau bukti lagi kita mereka pemburu, jangan sudah yakin aja tuh. Dia nggak yakin tenang. Yang nggak yakin ya, yang nggak yakin ya udah, tapi yang yakin udah tenang aja. Ini tadi ke hutan, siapa ngasih makan saya? Nggak mungkin ngasih ketemu pemburu ngasih makan, ternyata masih ada di situ dia. Yakin nggak? Yakin. Nah, awalnya tadi dia ragu-ragu. Nah, tapi ingat nih, orang yang ragu-ragu sama rezeki berarti ragu-ragu sama pemberi rezeki. Orang yang ragu sama rezeki berarti ragu-ragu sama pemberi rezeki. Man syaka ala razik, syaka ala man syaka ala rizik, syaka ala razik. Ya, orang yang ragu-ragu sama rezeki berarti ragu-ragu sama Tuhan pemberi rezeki. Jangan. Ya, dulu pernah kalau salah Imam Ma'ruf Al-Qurhi masuk ke masjid, ya dia masuk jamaah, berarti ada satu orang di sholat, dia ikut. Jadi makmum ini yang makmum imam besar, imam. Kemudian, Assalamualaikum. Selesai sholat, Assalamualaikum. Si imam nanya, ya, itu siapa? Ma'ruf Al-Qurhi ya. Itu makan dari mana? Ente makan dari mana? Siapa kasih ente makan kalau begini? Kata imam gitu. Saya katakan sebentar. Anda akan jawab itu punya pertanyaan setelah Anda mengulangi sholat yang Anda sholat ente tadi. Anda anggap nggak sah sholat sama orang yang nggak yakin sama Allah.
Anda jawab ente, tapi dulu anak ulangi dulu soalnya sama ente tadi. Nah, paham nggak? Nah, karena ini imam tadi ragu-ragu kan? Itu makan dari mana? Siapa yang dikasih makan kalau begini? Nah, saya akan mengulangi soal saya, kemudian saya jawab pertanyaan saya. Enggak punya pertanyaan. Karena itu udah nanyanya udah mengarah kepada yang nggak benar akidahnya nih. Karena ragu-ragu sama rezeki, ragu-ragu sama pemberi rezeki. Kita nggak boleh, ya. Selain sama Allah Taala, pokoknya kita diciptakan sama Allah, berikan rezekinya, dah gitu aja. Jangan takut ya, yakin nggak kira-kira? Yakin, jangan takut ya. Udah ciptaan cari rezeki yang jatah, yang nggak jatah. Ya dengan kita takwa terus kemana-mana ya. Dengan kita taat pada Allah Taala di tempat-tempat macam di mana, di rumah, di keramaian, di tempat sepi kita takwa sama Allah Taala, nanti akan ada rezeki yang mendadak yang nggak diduga ya. Wa ajalahum, Allah Taala tentukan ajal mereka. Nah, ya. Rezeki ditentuin, ajal ditentuin, umur Allah tentuin juga. Enggak kurang, enggak lebih. Nah, ya terus kaitan oleh Islam dimun. Ya enggak bisa ditunda, enggak bisa dimajuin. Mati aja. Nah, mati aja. Ya artinya ajalnya berikutnya. Udah ditentukan rezekinya, ditentukan ajalnya. Nah, tapi masalah ajal kita enggak ada yang tahu. Ya kapan ajal kita tiba, wallahu a'lam. Tapi ingat ya, tempat yang kita senangi kematian datang menuju kita, continue terus di situ. Kita senang, kita mau ajal kita sampai kematian tiba. Waktu kita baca Quran, sering-sering baca Quran. Kita mau kita mati dalam keadaan sujud, sering-sering sholat. Kita mau kalau mati di musola, sering-sering musola. Tempat yang kamu tidak mau kematian mendatangi kamu, di tempat jelek, hindari tempat tersebut. Kita nggak mau mati di tempat pijat, jangan tempat pijat. Kita nggak mau mati di Alexis. Kita nggak mau mati di mana? Di Mangga Besar. Mau di Manggarai. Mangga Besar apa sih? Tempat mana Mangga Besar? Ini kan, orang nggak tahu ya. Ya, kita nggak mau tempat asli, kita nggak mau, jangan di sana. Kita nggak mau mati di network, jangan di network, gitu aja. Paham nggak? Nah, ini ya. Semuanya mati baik tersebut ditentukan dengan amal sehari-hari. Paham nggak? Matal mar'u alama asy'alai. Mati seorang tergantung keadaan hidup-hidupannya sehari-hari. Tapi ingat, banyak orang mau mati iman, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam. Tapi hidupnya nggak mau iman, mau Islam, nggak bisa. Mati dalam keadaan iman, Islam. Tapi sholat nggak mau, iman nggak mau, nggak bisa. Mati dalam keadaan hidup dalam keadaan iman dan Islam, mati dalam keadaan Islam. Tapi mustahil atau susah mau mati cara iman tapi hidupnya nggak iman. Mau mati cara Islam tapi hidupnya nggak Islam, susah. Dia mau mati husnul khotimah tapi nggak mau sholat, mana bisa. Nah, jadi cara mati kita ditentukan oleh cara hidup kita, kan gitu aja. Insyaallah kita yang hadir pengajian hari Majelis Taklim, insyaallah kita mati dalam kebaikan semua, insyaallah. Amin ya, mati dalam keadaan baik. Tapi ingat ya, masalah husnul khatimah datang bukan dalam keadaan yang kita anggap perbuatan baik. Kadang kita anggap kehinaan tapi itu ya kebaikan juga. Contohnya Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman yang mati ditikam, tusuk. Nah, wah, tuh mati hina tuh ditusuk orang, enggak? Berapa banyak ribuan sahabat yang mati dibunuh, banyak. Nah, jadi anggap dia mati dibunuh, dia mati dalam perang atau mati tikam, bukan menandakan dia orang jelek, bukan. Emang cara begitu, ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan, wah dia mati dibunuh, berarti orang jahat. Belum tentu. Ya. Kalau emang sehari-hari dia preman mati ya, lain deh. Yang saya ditoat dan hanya dia mati dibunuh, mati diginikan ya udah, emang cara begitu. Tapi maknanya bukan mati hina. Nah, terusin bimaqdi fadlihi wa minatihi, semuanya karena apa? Bentuk karunia Allah Ta'ala dan pemberian Allah Ta'ala. Itu kan rezekinya, ya ada tentukan ya. Nah, masalah kalau panjang umur gimana? Tetap kalau masalah panjang umur ya, Anda udah bahas masalah panjang umur. Apakah umur bisa tambah? Nah,
menurut pendapat ulama umur tetap bisa tambah segitu ya. Tapi apa makna panjang umur? Allah Ta'ala beri keberkahan di umurnya. Umurnya bisa diisi dengan taat, umurnya bisa diisi dengan ketakwaan. Ini umurnya panjang. Kalau orang tertentu sama Allah kalau umur 70, udah biar dia doa gimana pun umurnya nggak tambah jadi 72. Umurnya nggak tambah jadi 78, nggak bisa. Segitu. Tapi dikasih umur keberkahan. Ya, ada mengatakan ya, alat umur alam barzahnya dikasihkan ke alam dunia, gitu. Tapi tidak berubah. Ya apa tuh? Batasan umur yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Nah, dulu pernah terjadi, ya, pernah terjadi, ya. Emang semuanya dengan qada Allah kan bisa berubah. Qada ketentuan yang belum terjadi. Besok apa yang terjadi kita dengan qada Allah Ta'ala. Nanti ya kita sebut nanti ya masuk surga neraka ini rahasia Allah Ta'ala. Nah, beruntung orang yang malam kemarin di Syaban dia mohon pada Allah Ta'ala. Kan katakan apa tuh? Ya Allahu ma yasha'u, ya Allah Ta'ala menghapus yang Allah kehendaki. In kunta katabtana indaka syaqiyan aw mahruman aw muqaddar alaihi rizqi mahmudahuma faja'ana min al-as'a ada makbulin. Ya Allah, kalau engkau tentukan aku ya Allah dari orang-orang yang apa tuh? Yang masuk neraka. Kalau engkau tentukan aku ya Allah, aku bukan orang bahagia. Kalau engkau tentukan aku ya Allah, aku orang-orang yang apa diusir dari rahmat-Mu ya Allah, rubah ya Allah, rubah. Jadi orang yang jadikan aku orang yang dari engkau tentukan aku ke neraka, ya rubah jadi alam surga. Yang engkau tentukan aku awalnya, engkau tentukan aku orang yang kau usir dari rahmat-Mu, jadikan aku orang yang tak terima dan jadikan aku orang-orang yang ini di perubahan. Jadi malam Syaban, malam perubahan Allah. Setahun sekali. Nah, kita minta. Nah, ini yang nggak minta gimana? Ya dia pas sama keadaan. Kita nggak tahu kan nasib kita tahu kan? Nah, kita minta. Ya ini boleh kan minta? Boleh mas. Ya Allah, engkau tentukan aku orang neraka. Rubah ya Allah, aku jadi orang surga. Bisa kan? Bisa. Bifatli wa minati dengan karya Allah Ta'ala. Nah, kita mohon Allah, jangan sampai kita nggak minta pasrah sama keadaan. Oh, udah pasti ada surga, udah pasti tentu. Ya, yang penting kita bersamakan takwa, taat kepada Allah saja, titik dah. Ya, ya sebagaimana para aulia yang mana mereka tersebut, mereka tetap taat kepada Allah, sekalipun Allah Ta'ala menciptain surga, Allah menciptakan mereka tetap taat. Ya, emang disuruh taat Allah, boleh taat. Kita ini ibadah maunya takut aman neraka, mau masuk surga. Jadi tasik kasur. Ibadah kita tasik takut siksa, kasur kanan masuk surga. Anggap sekarang nggak ada surga, nggak ada neraka, kita mau apa ibadah? Nah, kita nggak bakal mau orang awam. Nah, tapi kalau tinggi, sekalipun Allah Ta'ala cipta surga, sekalipun Allah Ta'ala cipta neraka, saya tetap ibadah karena kewajiban sebagai hamba. Nah, jadi kalau kita kan orang awam iming-iming apa? Iming-iming hadiah, iming-iming balasan baru apa tuh? Itu kok sholat, ada kan surga. Itu kok nggak maksiat, ada takut neraka. Nah, orang awam. Tapi di dalam konteks tinggi tetap ibadahnya karena Allah Ta'ala, bukan karena takut sama ada neraka, bukan karena apa mau surga. Sekalipun kalau nggak ciptakan surga mereka, tetap kami ibadah kepada Allah Ta'ala. Bisa nggak kita begitu? Bisa. Nah, bagaimana orang ibadah pengen surga takut neraka, tetap dikasih pahala sama Allah. Tapi kadar beda sama orang yang ibadah semata-mata ibadah, nggak karena surga, nggak karena takut neraka. Ya, insyaallah jadi bisa ya. Amin ya rabbal alamin. Habis ya? Jangan amal ibadah ya sampai sini aja ya. Ya. Wallahu a'lam.